Waduh, drama Ruben Onsu dan Sarwenda ini kayaknya masih jauh dari episode terakhir. Belum lama Sarwenda tampil di sebuah podcast dan mengaku komunikasi dengan Ruben terasa sulit setelah keduanya berpisah. Pernyataan itu pun langsung ramai dibahas publik karena dinilai menjadi gambaran hubungan keduanya saat ini. Tak berselang lama, kubu Ruben akhirnya angkat bicara. Kuasa hukum Ruben Onsu justru membeberkan versi yang berbeda. Menurutnya, komunikasi antara Ruben dan Sarwenda sebenarnya tetap berjalan dengan baik. Bahkan, ia mengaku memiliki bukti percakapan atau chat yang menunjukkan keduanya masih saling berkomunikasi mengenai urusan anak-anak. Nah, yang bikin netizen langsung pasang mode investigasi adalah penjelasan berikutnya. Menurut kuasa hukum Ruben, ada beberapa komunikasi yang disebut kerap disalahartikan oleh Sarwenda. Salah satu contohnya, soal ketika Sarwenda hendak berpergian. Sarwenda sempat memberi kesan seolah dirinya harus selalu melapor kepada Ruben jika ingin pergi ke suatu tempat. Namun, menurut penjelasan kuasa hukum Ruben, maksud Ruben bukanlah membatasi aktivitas mantan istrinya. Yang ingin dipastikan Ruben, kata kuasa hukumnya, hanyalah satu hal, siapa yang menjaga anak-anak ketika Sarwenda sedang berpergian. Jika Sarwenda pergi keluar kota atau bahkan keluar negeri, Ruben disebut ingin mengetahui kondisi anak-anak agar ia bisa ikut mengambil peran sebagai ayah dan mengurus mereka bila diperlukan. Tapi situasi kita berubah sih. Jadi yang nggak ada salahnya kan, suruh orang aja, nggak apa-apa, kasih tahu, nggak apa-apa. Komunikasi kita hanya tentang anak-anak kok, bukan mesti laporan. Jadi udah jelas ya, komunikasi kita hanya tentang anak-anak. Ya, dijawab lagi sama S. Makanya karena hanya tentang anak, kenapa aku pergi harus laporan? Kembali lagi. Makanya karena tentang anak, kenapa aku harus pergi harus laporan? Nah, jadi kan nggak nyambung nih. Ruben bilang, gue nggak nanyain tentang lu kok, karena ada anak-anak di situ. Ya karena itu kenapa aku laporan? Ya memang harus laporan karena ada anak-anak, tapi dia kan nggak ngerti gitu ya. Kenapa dia jawab seperti itu? Kenapa aku harus laporan? Bingung kan? Jadi udah dikasih tahu juga nggak ada yang harus diribetin. Nah, ya. Karena kan seperti yang kamu bilang, situasi sudah berubah. Nah, ya. Tapi anak-anak kan nggak berubah, masih sama kayak dulu sampai sekarang sama nenek dan yeye, jadi aman, nggak ada yang berubah. Berarti apakah ini bukan suatu perbuatan yang dia memang tidak pernah ingin anak-anaknya itu ada waktu bersama dengan Ruben? Dia lebih memilih, kalaupun dia pergi, anak-anak ini ikut nenek dan yeyenya. Dan dia bilang, dari dulu kan seperti itu, tidak berubah loh. Ruben udah bilang kan kita sudah berubah. Iya, justru pernah berubah, tapi anak-anak nggak berubah loh. Dia ngerti nggak sih bahwa mereka sudah tidak satu rumah lagi, dan oleh karena itu ada waktu yang harus diberikan kepada Ruben gitu loh. Kalau benar demikian, berarti yang dipersoalkan bukan soal izin pergi, melainkan koordinasi mengenai pengasuhan anak. Tentu saja, ini merupakan penjelasan dari pihak kuasa hukum Ruben. Sementara, publik juga telah mendengar versi Sarwenda di podcast tersebut. Perbedaan sudut pandang inilah yang kini menjadi sorotan. Bisa jadi, satu pesan yang sama dipahami dengan cara yang berbeda oleh masing-masing pihak. Apalagi, komunikasi setelah perceraian memang tidak selalu mudah, terlebih jika menyangkut tanggung jawab bersama terhadap anak. Netizen pun kini menunggu apakah akan ada klarifikasi lanjutan dari Sarwenda mengenai penjelasan yang disampaikan kuasa hukum Ruben tersebut, atau justru kedua belah pihak memilih menyelesaikan persoalan komunikasi ini secara tertutup demi kenyamanan anak-anak mereka. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah ini hanya persoalan salah paham dalam berkomunikasi, atau sebenarnya masing-masing pihak memiliki sudut pandang yang sama, ingin mengutamakan kepentingan anak tetapi penyampaiannya berbeda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.